Tes tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan halal bihalal kita, keluarga besar SMP IT Permata Bunda. Untuk anak-anak mungkin dalam kondisi halal bihalal ini masih di rumah dulu ya, masih di rumah. Sedangkan kami guru-guru ini sudah mulai aktif ke sekolah hari ini untuk memulai mempersiapkan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita dalam pekan ini adalah daring sampai dengan waktu PAT nanti ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya nggak jelas, tolong chat ya. Ini suaranya jelas nggak? Coba di chat aja di kolom komentar, di kolom chatnya. Jelas. Kalau suaranya tidak terjelas, kalau tolong cek jelas ya dari Alfi. Oke. Nanti acara kita mulai pagi hari ini sampai dengan selesai lah ya. Dan kemudian nanti ada informasi-informasi dalam kegiatan halal bihalal ini dan laporan-laporan capaian aktivitas Ramadan kalian selama di rumah juga akan disampaikan di sini. Jadi mohon anak-anak untuk bisa standby ya di Zoom mengikuti, menyimak kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin ya tentunya untuk kalian semua. Kami di sini guru-guru memohon maaf atas segala kesalahan kita selama berinteraksi, mudah-mudahan dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan ya, dan puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum puasa ya, puasa Syawal untuk bisa menyempurnakan Ramadan dengan Syawal agar kita mendapatkan pahala selama 1 tahun ya, selama 1 tahun dihapuskan dosa. Jadi jangan lewatkan, jangan sia-siakan kesempatan kita berpuasa selama di bulan Syawal ini. Dan yang belum kodok ya kodok dulu ya, karena kodok kan puasa wajib ya. Setelah kodok selesai, yang wajib selesai, barulah bisa Syawal. Baik itu anak-anak sekalian, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada MC kita pada pagi hari ini, kegiatan halal bihalal ini yang akan dipandu oleh Ustadz Okta Muhlis Putra MPD. Kepada Ustadz Okta dipersilahkan. Dicepet jual. Udah terdengar belum? Udah terdengar ya? Hah? Oh iya. Udah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait kita lancarnya kegiatan hari ini ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak mengaktifkan audio sepanjang kegiatan berlangsung kecuali diizinkan oleh MC. Yang ketiga, tidak mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, mengganti nama dengan format nama garis bawah atau underscore kelas. Ya. Baik. Size berapa? Size-nya berapa? Baik. Senin hari bahagia.
Untuk halal bihalal tepat waktu. Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita masih diberi kesehatan sampai detik ini kita masih dapat menghirup udara ya. Karena kalau tidak ada hidayah beliau, ya tentunya kita mungkin sudah tidak berada di dunia ini. Salawat serta salam masih tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School, Ustazah Juliawati, SPD. Yang terhormat Ustadz Al-Amin, SPD, selaku Kepala Pondok Modern Darul Hikmah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah sekalian dan anak-anak yang insya Allah jadi banggaan kedua orang tua dan menjadi kebanggaan kami semua. Nah, baik yang berada di Zoom ataupun yang sedang live YouTube. Ya, semoga keadaan kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah 1 bulan kita berpuasa, semoga menjadi awal baru bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, insya Allah ke depannya. Baik. Terima kasih atas teman-teman atau rekan-rekan yang telah membantu untuk terlaksananya kegiatan kita hari ini, yaitu halal bihalal dari tim YouTube dan tim dari Zoom. Baiklah, untuk memandu kegiatan hari ini, perkenankan saya Okta Muhlis Putra untuk memandu kegiatan jalannya acara halal bihalal kita. Dari selangkaian kegiatan yang sudah kami rangkum, akan kami sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat taujih kemenangan Idul Fitri, yang kelima doa, keenam info-info dan penutup, yang terakhir ketujuh yakni maaf-maafan via virtual. Baik, untuk mengefektifkan kegiatan kita, mari kita buka bersama-sama kegiatan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke kegiatan berikutnya, yakni tilawah, yang akan disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Rudi Hartono, SPD GR. Kepada beliau kami persilahkan. Di sini dulu. Mana ini? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Rudi yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Insya Allah kita semua, baik Ustadz Rudi yang membacakan dan kita sebagai penyimak mendapatkan barakah dan insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masuki kegiatan berikutnya, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School pada Ustazah Julia Elewati MN SPD, dipersilakan. Harus duduk ya. Duduk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terdengar ya? Terdengar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmatnya pagi hari ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersua kembali dalam nikmat iman, Islam. Salam sering salam pula tak lupa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Ustadz Al-Amin. Yang kami hormati Ustadz Ustazah, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Pondok. Yang kami hormati Ustadz Ustazah, guru dan karyawan SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School. Dan yang tak lupa ya, yang Ustazah banggakan adalah anak-anak SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School. 30 hari kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Dan kalian sempat merasakan beberapa hari untuk berRamadan bersama di asrama. Dan tentunya harapannya di bulan Ramadan merupakan tempaan kita ya untuk beribadah lebih baik lagi. Dan ini sudah 10 hari ya, kalau orang-orang itu tuh ada lebaran ketupat ya. Harapannya kita pun sudah melaksanakan Syawal ya, 6 hari Syawal setelah Ramadan. Tempaan-tempaan kita di bulan Ramadan 30 hari, lalu dilanjutkan dengan Syawal, itu harapannya bisa membekas dalam diri kita. Ya, dan itu harapannya anak-anak pun seperti itu. Ada yang kemarin khatam 3 kali. Ini berinteraksi ya. Ada yang khatam 3 kali. Harapannya anak-anak ya, ada yang minimal ada yang khatam 1 kali. Gitu ya. Kalau di ustaz-ustazahnya, itu insya Allah sudah terbiasa ya, insya Allah ya, udah khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali gitu. Bahkan mungkin sampai ada yang 10 kali gitu ya. Itu dari tilawah Quran. Lalu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail harapannya untuk anak kelas 7 ya, terutama ya, kelas 7 kemarin di asrama sudah merasakan Qiyamul Lail bareng bersama teman-teman dan dirutinkan. Dan harapannya itu ketika di rumah pun berlanjut untuk melaksanakan ibadah-ibadah
qiyamul lail, tilawah, al-maksurat, dan sebagainya. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami apabila anak-anak kelas 7, kelas 8, SMP IT Permata Bunda berbekas ya ibadahnya, apa yang sudah dilakukan di pondok atau asrama, di pondok ya, di sekolah, itu berbekas juga ketika kalian berada di rumah. Dan harapannya itu kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga di rumah gitu. Itu harapan dan suatu kebahagiaan bagi kami para ustadz-ustazah di sekolah ataupun di pondok. Anak-anak yang ustazah banggakan, saat ini kita sudah memulai kembali untuk belajar di semester genap ini. Hanya tinggal 2 minggu lagi efektifnya ya. Setelah itu yang kelas 7 akan naik kelas 8, yang kelas 8 akan naik kelas 9 gitu ya. Satu hal yang mungkin sangat berasa ya, karena 1 tahun ini berapa bulan kita berada di rumah dengan segala masalahnya gitu ya, belajar daring itu dengan segala kesulitan belajar daring sehingga tidak bertatap muka. Namun qadarullah, Allah masih mempertemukan kita ya, masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertatap muka walaupun hanya beberapa bulan. Dan 1 minggu ini adalah kalian ya harapannya bisa melengkapi apa-apa yang belum dilengkapi mengenai nilai-nilai, dan pekan depan itu kita sudah mulai untuk ujian akhir tahun atau ujian akhir semester tuh ya. Bukan hanya nilai yang diharapkan, namun adalah kejujuran. Apabila jujur itu adalah suatu hal yang sangat kami banggakan, tidak hanya kami sebagai seorang guru, namun sebagai orang tua pun merupakan ladang pahala juga buat orang tua ya, ketika memiliki anak-anak yang soleh-solehah, yang memegang teguh kejujuran. Dan harapannya ibadah-ibadah di Ramadan kemarin itu adalah salah satu proses kita ya untuk menuju kebaikan. Hal-hal yang kemarin kurang-kurang itu ketika Ramadan kemarin kita ditempa dengan meningkatnya keimanan karena berlomba-lomba ya. Sangat rugi sekali apabila di Ramadan kemarin itu tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sangat-sangat merugi sekali. Di mana Allah memberikan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan. Apalagi usia SMP, mungkin di Syawal itu suatu hal yang bukan hal yang pertama ya, harapannya ini adalah satu hal yang sudah pernah kalian lakukan, puasa Syawal gitu. Ya baik, anak-anakku sekalian yang ustazah banggakan, ustazah dan para guru-guru mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam kami kepada ayah dan bunda kalian di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di tahun ajaran yang akan datang di bulan Juli. Insya Allah ya, di bulan Juli kita bisa bersua kembali, bertatap muka, dan nanti mungkin ada momennya ya, nanti ada momennya kita saling maaf-maafan, kalaupun nanti per kelas atau apa ya, nanti teknisnya silahkan. Ya mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Sekali lagi Ustazah ucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita kembali kepada fitri dan ibadah kita yang di bulan Ramadan itu berbekas di 11 bulan selanjutnya. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas sambutan dari Kepala Sekolah Ustazah Zulia Elawati MNSPD. Masuki kegiatan berikutnya yakni taujih kemenangan Idul Fitri oleh Kepala Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah yakni Ustadz Al-Amin SPD.
kepada beliau. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa taqaddama min dzambi. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Julia Elewati selaku kepala sekolah SMPIT Permata Bunda, ya. Kemudian yang kami hormati manajemen, ya, SMPIT Permata Bunda, manajemen Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, ya. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh guru dan karyawan SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School, serta semua, ya, anak-anak kami, putra-putri kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di rumah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang fitri ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dengan keadaan kondisi kita, ya, tidak bisa langsung bertatap muka, ya, Ananda semua di rumah dan kami pun berada di sekolah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebenarnya tema kita yaitu terkait pada pagi hari ini tentang kemenangan pasca bulan suci Ramadan. Nah, sebelum ke sana kita akan mengartikan apa sih makna dari Idul Fitri tersebut, ya. Nah, nanti kan ada sesi nih, momen kita maaf-maafan, ya. Setelah ini apa yang sebaiknya kita ucapkan, ya, terhadap sesama muslim, terhadap guru kita, terhadap teman kita, ya. Nah, ini insyaallah masih Syawal, ya, masih bisa kita memaknai Idul Fitri, ya. Asli kata Idul Fitri yaitu dari dua kata id dan fitri, ya. Id arti katanya yaitu dari kata ada ya'udu yaitu kembali, nah, atau bisa diartikan kebiasaan. Yang sedangkan fitri itu bisa bermakna futur, yaitu makan, ya. Nah, jadi makna pertama itu pada Idul Fitri itu kembali makan kita, ya. Makanya diharamkan pada hari raya Idul Fitri itu untuk makan, untuk berpuasa. Maka itulah makna yang pertama tentang Idul Fitri, ya, yaitu kita kembali kebiasaan kita yaitu makan, dibolehkannya makan pada Idul Fitri dan diharamkan puasa pada hari raya Idul Fitri. Atau ada yang berpuasa anak-anak sekalian di Idul Fitri, ya, karena saking semangatnya habis Ramadan, wah, takwanya saking meningkatnya diterabas, ya, puasa pada hari raya Idul Fitri. Itu nggak boleh, ya, walaupun kita sanggup, tapi emang dasar hukumnya diharamkan berpuasa pada hari raya, ya. Kemudian fitri yang kedua arti katanya bermakna fitrah. Fitrah di sini ada dua makna. Yang pertama yaitu kita kembali suci. Ya, suci itu dalam artian di sini dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kata hadis Nabi itu, ya, inna ibna Adam yuladu ala fitrah. Ya, sesungguhnya
seluruh anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, itu ya, intinya itu artinya ketika kita pada bulan Syawal ini kita berharap kita kembali suci ya, seperti tidak ada dosa lagi, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti fitrah yang kedua yaitu kita kembali ke kebiasaan kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana sebelum kita dilahirkan di dunia ini Allah sudah minta perjanjian kepada kita ya, untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam arti Idul Fitri yang kedua ini yaitu kita kembali mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada bulan Ramadan kita sudah membiasakan itu ya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi arti Idul Fitri itu seperti itu ya, yang bisa kita maknai ya, bukan yang artinya yaitu bebas ya, kemudian ya bebas ngapain aja, kemudian ya arti yang secara di masyarakat itu Idul Fitri itu yaitu yang bermakna bagi mereka itu bagaimana memakai pakaian baru ya, kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, jadi arti dari yang sebenarnya adalah tadi yaitu bagaimana kita bisa kembali ke Idul Fitri, yaitu kembali ke suci ya, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, itu harapannya, dan kemudian kembali kita mendekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya apa sih, bagaimana ya ucapan ya yang disampaikan? Nah, gitu. Kalau Idul Fitri itu apa aja yang diucapkan ya gitu ya, seperti kebanyakan orang ya. Nah, yang ada riwayatnya itu ucapan yang disampaikan ketika Idul Fitri, ketika bertemu bersama saudara, sanak saudara, bertemu keluarga, bertemu ya siapa yang kita kenal, itu ucapannya adalah bagaimana kita bisa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, yaitu artinya semoga Allah menerima amal ibadahku dan amal ibadah kalian. Nah, yaitu doa ya, yaitu bagaimana pas kita beribadah di bulan suci Ramadan selama 30 hari, mudah-mudahan amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mendoakan ya, yang pertama diucapkan itu ya taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ya itu ya bisa tambahkan siyamana wa siyamakum wa kullu amin antum bi khair misalnya, itu doa semua itu ya bisa diucapkan ya, semoga Allah menerima amal ibadahku dan amal ibadah kalian ya, puasaku dan puasa kalian ya, dan mudah-mudahan ya semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan ya kullu amin antum bi khair ya, kullu amin antum bi khair ya, semoga dalam sepanjang tahun ke depan ini kita dalam masih keadaan kebaikan. Itu yang diucapkan ketika hari raya Idul Fitri untuk sesama muslim. Kemudian kalau ucapan yang lain-lain boleh nggak? Ya monggo, silakan, boleh ya, misalnya Id Mubarak ya, minal aidin wal faizin ya, benar minal ain ya, minal aidin wal faizin ya, semoga dalam tadi kembali kepada fitrah tadi wal faizin ya, ini ucapan semoga kita meraih kemenangan pada hari yang fitri ini ya. Itu ucapan-ucapan ketika di hari raya Idul Fitri. Kemudian ya, selamat hari raya Idul Fitri 142 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin ya, itu bagus ya, boleh juga disampaikan ya. Jadi itu tadi apa saja yang kita ucapkan ketika kepada guru kita ya. Kemudian kalau apa menjawabnya gimana, Ustaz? Nah ya, apa yang diucapkan saudara kita misalnya taqabbalallahu minna wa minkum ya, itu jawabnya apa? Jawabnya itu taqabbal ya karim. Nah ya, jadi jangan ya Ustaz sama-sama. Nah itu jawabannya yang benar adalah taqabbal ya
ya karim. Ya, semoga Allah menerima amalku, ibadahku dan ibadah kalian. Kita jawab taqabbal ya karim, terimalah wahai zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Baik, tidak lama mungkin ya, sekitar lebih kurang 30 menit ya untuk sesi tauji ini. Pada anak sekalian, mohon bersabar ya. Tidak live dulu, kemudian bisa selalu menyimak ya apa yang akan disampaikan ya. Nah, itu ya. Apa dalilnya Sat yang taqabbal minna wa minna minkum? Nah, itu ya. Mungkin butuh dalil ya. Oke. Dalilnya yaitu fa'an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka, qala al-hafiz isnaduhu hasan ya. Nah, ini hadisnya ya dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id yaitu Idul Fitri ataupun Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau minkum ya, boleh. Semoga Allah menerima amal ibadahku dan menerima amal ibadah kalian. Dan hadis ini dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar sanadnya hasan ya. Nah, itu tadi ya terkait dengan bagaimana kita mensikapi ya ketika merayakan hari raya Idul Fitri ya. Kemudian ya banyak juga kebiasaan yang sebenarnya tidak bagus lah ya, dengan menghampur-hampurkan harta ya ketika Idul Fitri ya, beli mercon yang harga 200.000 sekali meledak. Nah, itu itu adalah sesuatu yang mubazir ya, di mana saudara-saudara kita di Palestina sana masih sangat sekali membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Lah, kita masa pada raya Idul Fitri membakar uang ya, beli petasan, beli yang harga yang mahal-mahal gitu ya, diledakkan cuma berapa detik gitu ya, sedangkan di sana saudara kita di Palestina mereka melihat kembang apinya bukan kembang api kayak kita, mereka yaitu rudal-rudal tentara Israel ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita doakan bersama yang ada di Palestina sana dalam keadaan ya sehat walafiat ya, masih bisa merayakan hari raya Idul Fitri mereka di sana ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan aman, nyaman, tentram ya di sini menikmati Idul Fitri ya bersama keluarga, sanak saudara ya. Ya mungkin mereka di sana ya ketika Idul Fitri sanak saudaranya ada yang meninggal ya, anak-anaknya ya kena bom ya, kemudian dan yang lain-lainnya, banyak duka di sana ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tabahkan saudara-saudara kita yang di Palestina sana pada momen hari raya Idul Fitri ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke bagaimana kemenangan tadi ya, kemenangan di pasca Ramadan, yaitu kemenangan di hari yang fitri. Nah, ini maknanya bagaimana ya? Apa yang sebenarnya kemenangan yang kita raih? Nah, itu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika perintah puasa di ujungnya itu ada takwa. Nah, itu kemenangan yang hakiki yang pertama, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi kita diperintahkan puasa, akhirnya apa kemenangannya? Kita berpuasa dengan baik dan benar sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemenangan kita yang pertama adalah akan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itu tadi ya. Jadi Idul Fitri itu bukan ya yang pakai baju baru, pakai peci baru, semua sudah baru, tapi takwanya tidak bertambah. Tapi itu yang hakikinya adalah yang pertama, kemenangan pertama adalah bagaimana seorang muslim itu meningkat takwanya bertingkat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba sekarang kita cek masing-masing ya. Nah, selesai sesi kita puasa Ramadan selama 1 bulan ini, masih ada nggak itu
sisa-sisa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana pada bulan Ramadan itu kita selalu menjaga ya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar puasa kita tidak batal. Nah ya. Nah, setelah Ramadan ini apakah masih terasa itu ya sifat-sifat takwa pada diri kita. Itu yang bisa merasakan ya diri kita masing-masing. Nah ya, apakah kita masih bisa menjaga amal ibadah kita di bulan Syawal ini dan mudah-mudahan seterusnya ya. Itu yang pertama adalah takwa ya. Karena dari takwa ini adalah bagaimana sebaik-baiknya bekal kita nanti untuk akhirat. Nah, itu bekalnya apa? Inna khairuz zadi takwa. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ustadz menanya takwa itu apa sih, Tat? Nah, nanti kita dirasakan lagi ya. Apa itu makna takwa? Nah, kan mungkin lagi bingung ya, apa itu takwa gitu ya. Nah, jadi nanti dicek lagi ya takwa pada diri masing-masing. Yang maknanya yang pertama itu di sini banyak ya para ulama ya menyebutkan arti takwa. Nanti Ustadz akan bacakan ya arti-artinya. Yang intinya nanti insya Allah tidak jauh dari para ulama itu sama nanti maksud dan tujuannya arti dari takwa. Ini diantaranya adalah Imam Ar-Raghib Al-Afsani mendefinisikan takwa, yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi menjaga diri seorang dari perbuatan dosa, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ar-Raghib ya. Kemudian sedangkan Imam An-Nawawi ya mendefinisikan takwa adalah mentaati perintah ya, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan larangannya, dan mentaati perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi takwa yang pertama tadi kata Imam Ar-Raghib yaitu kita bagaimana menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam An-Nawawi menambahkan lagi yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian Imam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Jurjani ya. Takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan menjaga diri dari siksa Allah ya dengan mentaatinya, yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya intinya. Ya, ini menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Ya, ini menurut yang ketiga ya. Kemudian ini ada Ibnu Taimiyah ya rahimahullah ya. Bagaimana beliau memberikan pengertian takwa itu adalah seorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah juga karena takut akan siksaannya. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya. Tidaklah seorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ya di surat ini hadis qudsi ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtaratu alaihi ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ya. Nah, jadi tidaklah seorang hamba ya mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi dua amalan itu amalan wajib dan amalan sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah hadis sahih ya, ini disebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ini hadis qudsinya ya. Kemudian ini Abu Hurairah juga ditanya tentang takwa ya oleh seorang Abu Hurairah ya. Takwa itu apa? Nah ya, bertanya ke Abu Hurairah ya. Abu Hurairah pun menjawab dengan memberikan ilusi ya, yaitu pada seorang sahabat itu, yaitu bagaimana jika kamu
melewati tempat yang berduri. Nah, itu kata Abu Hurairah kepada yang bertanya tadi. Nah, kemudian yang bertanya tadi menjawab, ya, yaitu saya akan berhati-hati ya ketika melewati jalan yang penuh dengan duri, ya, saya akan melewatinya dengan hati-hati. Kemudian saya akan melangkah, kemudian akan berjalan yang tidak ada durinya, ya. Kalau ada durinya saya bisa mundur, ya. Intinya dia selalu berhati-hati ketika ada duri. Abu Hurairah pun berkata, nah itulah arti dengan takwa, yaitu bagaimana kita selalu berhati-hati ya untuk tidak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menurut ini Buya Hamka ya dalam tafsirnya Al-Azhar yaitu diambil dari kata wiqayah, yaitu berarti memelihara, yaitu takwa ya, yang artinya memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memelihara segala perintahnya supaya kita dapat menjalankannya, bagaimana kita memelihara kaki kita supaya jangan terperosok pada tempat yang penuh lumpur ataupun duri ya, karena itu akan terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi intinya kita bagaimana memelihara kita, diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di Al-Qur'an juga ya sudah diilustrasikan, yaitu kandungan yaitu orang-orang yang bertakwa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Ayat 3 dan 4 dan 5, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini alif surat Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, itu petunjuk bagi orang bertakwa ya. Sesungguhnya kitab itu zalikal kitab ya, itulah Al-Qur'an yang tidak ada suatu pun keraguan di dalamnya, dan ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu apa? Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama ya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yang pertama beriman kepada yang gaib. Nah, itu ya. Yang disebutkan di surat Al-Baqarah, yang kemudian mendirikan salat, wa yuqimus shalah, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka memberikan ya, menginfakkan harta-harta mereka ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu, yang diberi rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menginfakkan sebagian harta mereka ya. Kemudian juga mereka beriman dengan yang kami turunkan kepada Muhammad dan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu kita beriman kepada kitab Al-Qur'an nah ya. Kemudian beriman juga kepada hari akhirat ya. Itulah mereka yang mendapatkan petunjuk dan dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang orang-orang yang beruntung nah ya. Nah, itu bagaimana ciri tadi yang disebutkan di surat Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu makna takwa yang pemeliharaan, yaitu di Quran surat At-Tahrim. Nah ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, yaitu orang-orang yang beriman, peliharalah ya dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, itu sebenarnya yang arti takwa. Jadi setelah apa itu tadi menurut para ulama yang mengartikan tentang takwa tadi, maka dapat kita simpulkan takwa itu adalah yaitu bagaimana kita selalu ya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ya berharap agar terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dan dari siksa api neraka. Nah, itulah tadi ya makna-makna takwa ya, gimana
kita termasuk yang menang atau yang tidak. Nah, itulah kita bisa merasakannya ketakwaan itu ya, yang kita bangun ketika bulan suci Ramadan penuh 30 hari, yaitu bagaimana ibadah kita ya, kemudian sholat kita, qiyamul lail kita, kemudian tilawatul Quran kita ya, kemudian apalagi sedekah kita, zakat fitrah kita ya. Jadi di bulan Ramadan itu hampir semua rukun Islam kita laksanakan ya, kecuali haji. Nah itu mendirikan sholat ada di bulan Ramadan ya, kita mendirikan sholat bukan yang wajib saja, yang sunnah juga kita laksanakan, taraweh ya pada malam hari full. Nah, kita laksanakan ya di bulan suci Ramadan. Kemudian kita apalagi berpuasa, yaitu puasa Ramadan masuk di situ. Kemudian mengeluarkan zakat ya, zakat fitrah kita ya. Ada bahkan yang tidak zakat fitrah saja yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Nah, itu ada yang zakat mal ya, dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Nah, itu ya. Haji emang belum masuk bulan haji. Nah, jadi banyak sekali ibadah-ibadah kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, ketika Idul Fitri itu jangan merasa kita orang yang bebas ya. Alhamdulillah sudah lewat bulan Ramadan gitu kan. Nggak puasa lagi, kemudian bisa nyantai-nyantai ya, itu memaknai Idul Fitri yang tidak benar. Bagaimana sebenarnya kalau para ulama itu ketika Idul Fitri itu mereka sedih ya, karena meninggalkan bulan ampunan, itu bulan suci Ramadan. Nah, makanya dari itu mereka tetap menjaga amalan-amalan yaumian pada bulan suci Ramadan yang sudah terbiasa dilaksanakan, yaitu bagi mereka itu mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjaganya sampai bukan setahun saja, sampai Ramadan berikutnya ya. Kalau bisa takwa itu ya bagaimana kita jaga sampai akhir hayat kita itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat termasuk golongan orang-orang yang minal faizin. Nah ya, yaitu orang-orang yang golongan yang meraih kemenangan di bulan yang ya, di hari yang fitri ini, bulan suci ini ya. Nah, itu pertama, yaitu kemenangan seorang muslim di hari yang fitri, yaitu ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala terus ya kita jaga sampai akhir hayat kita ya. Kemudian yang kedua apa kemenangan kita sebagai seorang muslim pasca bulan suci Ramadan, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, ini ya. Yaitu barang siapa tadi kata Nabi SAW menjalankan ibadah Ramadan ya, puasa Ramadan, mendirikan Ramadan itu dengan taraweh ya, dan amal-amal ibadah yang soleh lainnya dengan penuh pengharapan ya, penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ini kemenangan yang kedua. Nah, ini kita sudah yakin belum? Kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Bagaimana kita agar selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala tadi dengan bertakwa tadi. Itu ya. Jangan habis pasca Ramadan ya yang mulutnya nggak bisa dijaga, masih nerocos lagi gitu kan. Ketika Ramadan puasa ya, mulutnya kayak dilakban lah gitu ya. Intinya yang ngomong-ngomong kotor nggak ada gitu ya. Ketika Idul Fitri muncul lagi. Nah, ini ciri-cirinya ya menurut Ustadz ya belum termasuk yang meraih kemenangan tadi ya. Tadi sebelum mulai terdengar suara-suara yang tidak baik dari anak-anak. Nah, itu harapannya bisa dijaga gitu pasca Ramadan ya, ucapan-ucapan yang tidak baik ya dari mata kita ya. Agar bisa melihat yang dihalalkan oleh Subhanahu wa taala dan tidak melihat yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, dan telinga kita jaga ya agar tidak lagi mendapatkan berdosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Telinga kita agar bisa mendengarkan yang baik-baik saja ya.
Nah, kemudian hati kita, ya. Ini jangan lupa, ya, hati ini kuncinya, ya. Bagaimana hati kita bisa selalu, ya, bisa kita jaga, ya, menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, yaitu hasad, iri, dengki, ya, dan lain-lainnya, ya. Ketika lebaran temennya THR yang lebih banyak, iri dia. Oh, THR kamu berapa? 1 juta. Oh, saya 2 juta. Oh, nggak terima dia. Ya. Jadi ini penyakit hati-hati seperti ini harapannya sudah tidak muncul lagi gitu ya. Hasad, ya, menghasad seorang, nah, itu nggak baik ya. Jadi bagaimana ketika kita menjalankan kemenangan ini, yaitu kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi ke fitrah tadi, maka kita jaga, jangan lagi kita buat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Hablum kita perbaiki, hablum minallah, itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki, ya, dengan menjaga ketakwaan tadi. Kemudian dan hablum minannas tadi. Nah, kita jangan buat perkara lagi yang tidak baik dengan sesama manusia. Tadi kan udah maaf-maafan nanti, ya, mohon maaf ya atas segala khilaf dan salah selama ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan setelah itu kita jaga permohonan maaf kita kepada teman kita yang sudah kita maafkan, agar kita mulai, kalau di pom bensin itu kalau sering isi itu mulai dari nol lagi. Nah, itu ya. Udah nol, tapi jangan diisi lagi, ya. Mesinnya sudah nol, tapi jangan diisi lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sesama teman. Nah, tapi dengan perbuatan yang baik, mulai dari nol kita isi yang baik, ya, bukan mulai dari nol kemudian diisi dengan yang tidak baik lagi, ya, ini salah penafsirannya. Tapi bagaimana dimulai dari nol kita isi lagi dengan hubungan silaturahim, hubungan sama teman kita, sama guru kita, dengan hubungan yang baik, ya. Itu ya mungkin, ya, makna kemenangan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama kita merasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus, ya, bertambah. Kemudian kita rawat, kita jaga takwa ini sampai akhir hayat kita. Kemudian kemenangan yang kedua, kita selalu berharap, ya, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kita telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sekian yang mungkin yang Ustaz dapat sampaikan, ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semua yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan khilafan itu dari Ustaz sendiri. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Astaghfiru minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Al-Amin SPD atas taujih kemenangan Idul Fitri yang dapat kita rangkum bahwa setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan ini kita bisa kembali ke fitrah kita masing-masing, ya, kita suci dan kita kembali dengan kebiasaan-kebiasaan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk ke agenda berikutnya, yakni doa yang akan diimami oleh Ustadz Afif Hidayatullah SPD. Persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para murid-murid, santriwati dan santriwan, dan juga para asatidzah, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh ketawaduan dan penuh kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita doa dibuka dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatthikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washra suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin 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 ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke agenda berikutnya yakni info-info dan penutup. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa info yang akan saya sampaikan ini terkait dengan kegiatan kita nanti di sekolah dan informasi tentang capaian tilawah terbanyak selama bulan Ramadan. Insya Allah yang saya sampaikan ini bukan berupa ria atau kesombongan ya. Insya Allah ini lebih ke arah memacu kita untuk fastabiqul khairat seperti kata Ustazah Julia Elawati. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan? Sudah terpilih dua orang baik dari akhwat dan ikhwan. Jadi masing-masing satu. Yang pertama ini dari ikhwan, capaian tilawah terbanyak di bulan Ramadan ini pada Ananda Hilmi Aulia Rahman
kelas 8 Ahmad Dahlan dengan capaian 5 kali khatam 10 juz. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Ya. Insya Allah ini bukan berupa ini ya tadi Arya ya. Kemudian yang kedua ini akhwat ya. dari kelas 7 Cut Mutia. Ya, dengan capaian 4 kali khatam 20 juz. Barakallah kepada Ananda Haura Syarifah. Barakallah ya. Barakallah ya. Semoga dilipat gandakan ya dan mendapatkan berkah Ramadan. Amin. Ya. Jangan lupa kita juga yang tidak terpanggil ini kita tetap untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan ya Teh. Benar ya? Iya, seperti itu. Kemudian info berikutnya yang dari sekolah ini bahwa yang pertama KBM kita akan dimulai esok 25 Mei 2021. Jadi yang sudah merasakan kerinduan untuk belajar lagi. Kami pun rindu ya untuk memberikan ilmu ya. Insya Allah ya Teh. Kita akan mulai bertatap muka kembali tapi secara daring ya. Cara daring. Tapi tetap serius ya. Karena kita akan terus menilai untuk nilai saat rapot nanti. Jadi tolong manfaatkan sisa beberapa pekan sebelum kita PAT ini. Oh, bukan beberapa pekan lagi kan? Tinggal 1 pekan ini. Tinggal 1 pekan ini. Jadi untuk berapa hari? Belum nilai-nilainya, tugas-tugasnya yang belum dikumpul. Oh iya benar. Ya, harap dicek kembali ya, tugas PAE ya. Tugas kemarin hanya kelas 8 RAK sama kelas berapa? Yang kelas 7 belum kayaknya ya. Kalau tugas BK tuh kata Ustadz Ardian, tugas BK. Untuk persentase, kalau persentase bahasa Indonesia itu masih 20%, masih ada 80% yang belum selesai. BPI, mutabah wali asu, mutabah halaqah tahfidz Al-Qur'an. Coba dicek mutabah sudah terisi semua atau belum, karena itu nanti akan mempengaruhi saat kita mendapatkan nilai rapot nanti. Benar. Ya, mudah-mudahan jadi perhatian. Ya, jadi yang merasa belum mengerjakan tugas-tugas yang di rumah kemarin, silakan dikejar, kemudian dikumpulkan. Ya, tidak apa-apa. Apalagi untuk bahasa Indonesia tidak ada kata terlambat kecuali nilai semua sudah dikumpulkan ke wali kelasnya. Jadi kalau untuk sampai sekarang sampai minggu inilah itu masih saya terima insya Allah ya. Baik, itu KBM. Kemudian yang kedua bahwa PAT ini tanggal 2 sampai 4 Juni. 2 sampai 4 Juni dan PAT dilaksanakan secara CBT. Apa itu CBT? Apa Ustaz? CBT? Komputer Basic Test ya, online. Ya. Jadi ini nanti soal akan dari dinas secara online melalui server CBT ya. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan di situ tidak menggunakan seperti semester yang lalu yakni Google Form. Google Form ya? Ya Google Form ya. Tapi hari ini kali ini CBT dan dari dinas langsung soalnya yang membuat. Ya, PAT dari tanggal 2 sampai 4, kemudian 7 sampai 9 Juni 2021. Baik. Yang ketiga, bagi rapor tanggal 18 Juni 2021 secara daring ya. Jadi kalau mau liburan selesaikan dulu satu kegiatan KBM kita, kedua PAT. Kemudian isi rapor baru deh kita bisa belajar di rumah. Tentunya tadi ya sebelum rapot dibagi, guru akan merekap nilai dan oleh karenanya diingatkan sekali lagi nilai-nilai anak-anak tolong jadi perhatian ya karena guru nanti akan membuat rapot. Jadi silakan anak-anak bagi yang nilai-nilainya masih belum lengkap menghubungi guru mata pelajarannya masing-masing. Ya, untuk informasi lebih jelasnya nanti akan disampaikan melalui WA grup ya atau grup kelas. Grup kelasnya. Grup kelasnya. Oleh wali kelas masing-masing. Sebelum kita tutup kegiatan kita, saya mau sampaikan terima kasih nih. Kita sudah menyelesaikan ini karena kita sudah difasilitasi ya oleh teman-teman, oleh ustazahnya. Terima kasih dari tim
IT-nya ya. Terima kasih kembali kepada ustazahnya juga, kemudian kepada kalian yang sudah antusias, terima kasih kembali. Kami anak-anak sekalian, sekali lagi kami guru-guru di sini memohon maaf ya apabila mohon ustazah ini dulu ya sebentar ya. Tidak noise dulu ya. Anak-anak masih live. Jadi kami guru-guru, dewan guru di sini mengucapkan permohonan maaf apabila selama kita berinteraksi 1 tahun terakhir ini ya banyak sekali salah dan khilaf, dan tentunya kita saling memaafkan dan mendoakan, dan anak-anak juga mudah-mudahan kalian semua dimudahkan ya, dan kemudian puasa kalian juga diterima oleh Allah, ibadah kita selama di Ramadan mendapatkan balasan yang terbaik, dan kita semua kembali kepada fitri, dan apabila ada kesalahan tentunya ya kita sama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling memaafkan. Itu Tat. Ya. Jadi meskipun online ya halal bihalal tetap masih berjalan secara virtual Ya. dan kita tetap memaafkan dari dalam lubuk hati kita masing-masing atas segala khilaf dan kesalahan. Ya, seperti tauzi Ustadz Al-Amin tadi bahwa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Mohon maaf Lahir dan batin ya. minal aizin wal Minal faizin. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, bulan Ramadan Pantun kita ini ya? berpuasa. Ya, bulan Ramadan kita berpuasa. Wajib bagi solih dan soleha. Lihat. Ya. Wajib bagi sekalian. Mari kita tutup acara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya ada yang disampaikan lagi? Masih Cukup. Anak-anak cukupin. Ya itu saja. Setelah ini kalian bisa live dari Zoom. Atas perhatian kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keluar. Bubar. Bubar gak? Terima kasih Tim IT. Jadi adik-adik saya semangat belajar karena Tim IT. Bodoh amat ya kakak. Terima kasih pada tim IT. Adik saya semangat belajar. Ustadz Ustazah yang sudah semangat mengajar adik-adik kami. Amin. Amin. Gak rela saya. Gak rela saya. Nggak mau rela. Bentar ini masih live. Waduh. Dalah. Gimana itu? Dalah. Gak bisa buka branding. Abang Fajar ganteng banget. Itu